Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ya ayyuhal khairun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah, pertama tentu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di penutup bulan Rajab ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keimanan insyaallah dan juga ketakwaan kepada Allah, sehingga kita dapat selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan itu dapat kita pertahankan sampai titik darah kita yang terakhir, sampai maut menjemput kita insyaallah. Salawat serta salam kita sampaikan buat teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mulai dari masa kecil hingga masa sekarang masih tetap kita lacak, kita nampak tilas sejarah perjuangan beliau dan segala macam ucapan dan tindak perilaku beliau menjadi standar moralitas kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang baik. Dan sebagaimana biasa selaku khotib, saya hanya bisa mengajak pada diri saya sendiri dan juga menghimbau kepada para hadirin, mari jangan pernah bosan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal bagi kita untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita kelak di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, ayat yang kita bacakan tadi dan juga dibacakan oleh qori kita tadi sangat masyhur. Bagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu Allah telah memperjalankan hambanya di malam hari dalam perjalanan yang luar biasa, yang menimbulkan kesan yang luar biasa juga bagi kita sebagai umat Islam. Dan perjalanan itu adalah perjalanan yang kita sebut dengan perjalanan spiritual, walaupun juga ada perjalanan fisik. Untuk kita ketahui saja bahwa di dalam pemikiran umat manusia yang serba rasional sekarang, kadangkala apa-apa diukur dengan kategori masuk akal apa tidak, reasonable or irreasonable. Nah, ini yang menjadi salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa tidak semua peristiwa bahkan yang kita hadapi itu bisa diukur secara rasional. Kita ambil contoh kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang kadangkala kalau kita hitung secara matematis itu nggak dapat, nggak pas, mungkin juga nggak kejangkau dengan kita, tapi bisa kita jalankan hidup itu. Misalnya saya pernah berdialog dengan seorang petani yang kalau hitung-hitungan hasil panen dan modal yang ditanamkan di dalam pertanian itu, ya kalau dalam bahasa ilmiahnya break even point, apa namanya kalau dalam bahasa kita ya, yo pas-pasan mawon. Tapi
Nyatanya mereka bisa hidup, anak-anaknya juga bisa sekolah. Bagaimana kita menghitung ini dengan cara berpikir yang rasional semata? Nggak cukup. Nah, inilah yang diajarkan pada peristiwa ini. Bahwa ada 3 tahapan cara berpikir kita yang harus kita pahami. Cara pertama adalah ketika perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu bisa kita pahami secara rasional. Jaraknya 1.500 km. Ya mungkin dulu dianggap tidak masuk akal juga itu. Ya. Tapi kalau sekarang kereta api ada kecepatannya 600-700 km per jam, mungkin 2 jam sudah sampai mungkin ya. Mungkin ada yang lebih cepat barangkali. Tapi dulu dianggap nggak masuk akal. Sekarang sudah mulai masuk akal. Nah, itu tahapan rasional ke tahapan metarasional. Tahapan metarasional ini belum terungkap. Karena memang kemampuan intelektualitas manusia itu berkembang. Ada satu buku yang menarik yang dikaji oleh Yuval Noah Harari yang berjudul Sapiens. Dalam buku itu digambarkan bagaimana perjalanan intelektualitas manusia dari masyarakat pemburu pengepul menjadi masyarakat petani, menjadi masyarakat digital seperti kita sekarang ini. Itu juga banyak hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk memahami. Dengan otak manusia yang sangat terbatas itu, ternyata kemampuan kita untuk menguasai alam itu juga hanya sekian persen. Berapa luasnya bumi ini? Yang dikelola oleh manusia itu hanya berapa? Tidak lebih dari 6%. Banyak yang belum bisa dikelola oleh manusia. Maka kita dianjurkan untuk selalu mengamati tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam kehidupan kita. Yang disebut dengan ayat-ayat kauni, ayat-ayat kauni. Nah, kembali ke sini tadi, bahwa bagaimana Allah sudah memberikan satu bonus kepada Rasulullah SAW dalam perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di sekitarnya diberikan barokah, dan barokah itu terbukti ya, dalam kehidupan masyarakat di daerah yang diperjalankan Nabi Muhammad SAW itu kemakmurannya luar biasa. Padahal kalau kita ukur dengan rasio kita itu kering kerontang, batu-batuan lebih banyak daripada rumput-rumputan, tanam-tanaman. Tapi jangan bilang APBN mereka ya di atas kita jauh. Walaupun tidak ada minyak, menurut salah seorang pakar ekonomi dari Pakistan, walaupun orang Arab itu nggak ada minyak, dengan orang umroh dan haji itu mereka lebih dari cukup untuk memenuhi APBN mereka. Ya. Nah, kita jauh panggang dari api. Jadi ada yang kita sebut dengan background, ya, latar belakang peristiwa itu kita sebut saja dengan amal huzni, yaitu yang kita sebut dengan bulan kesedihan, di mana Rasulullah ditinggalkan oleh Khadijah dan juga Abu Thalib ya, yang sangat terkenal gigih membela beliau itu, dan ketika itulah peristiwa ini terjadi. Nah, persoalannya tidak semua orang bisa memahami peristiwa ini. Maka dalam konteks iman lalu terbelah menjadi 2. Kalau yang imannya tanggung bisa tercabik-cabik imannya karena dia menggabungkan imannya dengan rasionalitas itu, mengukur imannya dengan rasionalitas. Tercabik-cabiklah imannya itu dan dia makin gak percaya dengan apa yang diwartakan oleh Rasulullah. Apa ini? Berita apa ini? Gak masuk akal. Kira-kira kan macam itu. Dan itu cukup banyak pada waktu itu. Tapi kalau orang yang imannya yang sudah terhunjam, sibghah, kuat terhunjam dalam dirinya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jangankan perjalanan Isra, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha, lebih daripada itu pun yang dikemukakan oleh Muhammad, aku percaya. Ini yang perlu kita raih itu adalah model iman macam ini. Karena iman macam ini berarti adalah iman mengatasi rasionalitas dia. Ini yang kita sebut dengan suprarasionalitas. Kalau dalam konteks suprarasionalitas itu, akal kadangkala
masih terbelenggu dalam kejumutan dan juga mungkin keterbatasan. Ya, ini yang perlu kita pahami dalam apa yang disebut dengan background itu ya. Kemudian kalau kita ulik makna yang penting di dalam ayat ini adalah pertama kata subhanallah. Kata subhana, sabbaha itu artinya menjauh. Maka kalau kita membaca kata subhanallah artinya kita menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang sangat-sangat dangkal. Jadi ketika kita mengucapkan kata subhanallah, maha suci Allah, Allah itu disucikan dari sifat-sifat yang kita ukur menurut kemampuan kita. Kadang-kadang kan ada pola-pola yang antropomorfis ya, manusia mengukur apapun dengan dirinya, sehingga Allah pun diukur dengan dirinya. Nah ini yang harus kita jauhkan. Itu hikmah yang pertama yang harus kita tangkap. Kata yang kedua adalah asra atau sara, perjalanan malam hari. Perjalanan malam hari ini biasanya oleh para ulama, oleh para sufi disebut sebagai perjalanan spiritual. Maka kita dianjurkan sholat malam itu ya. Sholat malam itu adalah salah satu sholat yang istimewa. Di saat orang tidur, mendengkur barangkali, kita bangun bergegas, mencoba menggali potensi keimanan kita, energi keimanan kita, potensi yang luar biasa kita hidupkan, dan itulah salah satu inti dari perjalanan spiritual yang dahsyat. Kalau itu sudah terbiasa, nggak masalah. Tapi kalau belum terbiasa, jangankan sholat malam, mendengar azan subuh saja kadang-kala enggan kita bangun, apalagi musim dingin macam ini. Mulai kita bertanya-tanya, ini sudah azan lagi toh? Ya. Karena masih kecil. Benih keimanan kita masih kecil, dan ini yang harus kita tumbuhkan secara terus-menerus. Dan yang sering mengganggu pertumbuhan itu, gulmanya adalah setan. Hama virusnya itu setan. Setan memercikkan nilai-nilai kesombongan di dalam diri kita. Karena terbuat dari api, maka kesombongan itu seakan-akan mengatasi kita yang terbuat dari tanah. Lupa bahwa tanah yang diberikan pada manusia juga dilambari dengan ruh dari Allah. Coba kita hidupkan korek api. Kalau kita hidupkan korek api, apinya mesti naik ke atas. Jarang api itu tawadu ya. Api itu biasanya sombong. Nah itu yang harus kita hati-hati menurut para sufi, kita waspadai sehingga kita hidupkan nilai-nilai itu. Yang ketiga, nilai paling penting adalah kata bi'abdihi abd. Ada 4 makna di dalam kata abdul itu. Yang pertama menurut tafsir Al-Misbah ini adalah kokoh. Orang yang disebut Abdullah itu, hamba Allah itu kokoh, punya pendirian. Ya, nggak gampang diombang-ambing oleh berbagai macam problem. Ada kenikmatan dia syukuri, ada kesulitan dia sabar. Modal kita cuma itu kok. Tapi kalau itu bisa kita terapkan, dalam keadaan senang kita bersyukur, dalam keadaan menderita kita sabar, itulah dia yang disebut dengan kekokohan atau pendirian Allah itu di situ. Ya. Sedangkan yang kedua bersifat lemah lembut. Maknanya juga lemah lembut. Jadi bagaimana kita dalam hidup ini menerapkan prinsip lemah lembut yang sekarang sudah mulai menjadi problem, apalagi dalam suhu politik yang seperti sekarang ini. Kadang-kala orang tidak segan-segan melontarkan kata-kata yang ya dalam bahasa kita apa ya, sarkastik ya, kasar. Ya. Padahal nanti kalau selesai pemilu sudah selesai juga itu urusannya itu. Ya, yang memerintah ya tetap pemerintah ya. Kita biasa-biasa aja itu. Tapi mengapa kita menjadi bertikai gara-gara hal-hal yang sepele? Jadi pesta demokrasi itu tetap menjadikan kita umat Islam menjadi umat yang lemah lembut. Jangan mengumbar kata-kata yang kasar. Apalagi kalau kita buka Instagram ya dan lain sebagainya itu, kadang-kadang ngeri kita. Kok bisa ini diucapkan oleh orang yang beradab? Nah, kata beradab ini yang penting ya. Adab itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri kita. Dan itu heran kita kenapa menjadi hilang ketika kita berhadapan dengan proses
masifikasi di dalam kehidupan sosial. Pendek subuh kesabaran kita, pendek segala macam apa yang kita sebut dengan tingkat memahami orang lain itu, toleransi dan lain sebagainya itu. Maka ini inti yang kedua. Yang ketiga, ya hamba artinya abdi itu. Nah, ini yang paling sering diucapkan. Makna hamba ini artinya kita harus tahu diri, kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah posisinya di mana? Ya di bawah. Sehingga kalau meminta kepada Allah, memintalah dengan santun. Ya. Jangan berlebih-lebih, jangan berlebih-lebihan. Dan kalau kita terapkan ini dalam kehidupan kita, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan yang baik. Ya. Jadi hubungan dengan manusia lemah lembut, hablum minan nas tadi, hubungan dengan Allah adalah hubungan yang santun dan penuh tawadhu. Nah, yang terakhir adalah makna yang paling sering kita abaikan itu adalah abdu itu sebenarnya tumbuhan yang harum baunya. Dimaksudkan dengan tumbuhan yang harum baunya, kalau kita terapkan di dalam kepribadian kita, berarti kita harus selalu berakhlakul karimah. Dengan akhlak yang bagus, akhlak yang baik, akhlak yang sempurna, maka kita menebarkan aroma harum di sekitar kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang disebut dengan kekokohan pendirian tadi, juga disebutkan dengan kelemah lembutan, tapi juga tidak mengurangi apa yang kita sebut dengan penghambaan kita pada Allah, dan yang akhlakul karimah, terutama kita menjadi tubuhan yang harum baunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.